Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Matematika Teladan. Nah, kali ini kita akan lanjutkan pembahasan bab transformasi geometri. Nah, di video kali ini kita sudah berada di submateri dilatasi. Oke, kita awali dengan sedikit informasi tentang dilatasi. Dilatasi merupakan salah satu transformasi. Nah, di sini transformasi berupa yang dapat memperbesar atau memperkecil suatu bangun atau titik. Nah, pada dilatasi ini ada yang disebut dengan titik dilatasi atau pusat dilatasi, dan ada juga yang disebut dengan faktor dilatasi atau faktor skala. Nah, kita lihat dari gambar ini, dengan pusat 0,0 segitiga ABC ya diperbesar menjadi A2, B2, C2, diperkecil ya ini ya. Diperkecil menjadi A2, B2, C2 dan bisa diperbesar menjadi A3, B3, C3. Nah, kenapa dia jadi kecil? Karena faktor skalanya lebih kecil daripada 1 ya, tapi lebih besar dari 0. Kemudian kenapa bisa lebih besar? Hasil bayangannya karena skalanya itu lebih besar dari 1. Nah, adapun bentuk atau rumus dari dilatasi adalah yang pertama, jika satu titik katakanlah X, Y didilatasi pada pusat dilatasi 0,0 dengan faktor dilatasinya K, maka hasil petanya adalah tinggal kita kali ya X, Y dikali dengan K masing-masing dari X dan Y-nya. Jadi yang tadinya X, Y menjadi K kali X, K dikali Y. Nah, bagaimana jika pusatnya tidak di 0,0? Katakanlah pusatnya ada di A, B, pusat dilatasinya. Dengan faktor dilatasi yang sama, ya ini K, maka nanti bayangannya ada di posisi, ya, katakanlah X, Y, pusat dilatasi A, B, skalanya K, bayangannya ada di A tambah K dikali X min A, koma, yang bagian Y-nya B ditambah K, ya, dikali Y min B. Nah, ini dua rumus ini akan kita praktekkan di soal berikut. Oke, yang pertama kita punya titik 3,2 di dilatasi pusat 0,0 atau titik asal dengan faktor dilatasinya 4. Ya, maka bayangannya ada di titik berapa, berapa. Oke, informasi di soal adalah kita punya titik 3,2 di dilatasi pusat 0,0 skalanya 4. Maka kalau kita lihat rumus tadi, ya X, Y didilatasi pusat 0,0 skalanya K menjadi tinggal kita kali K, ya baik X maupun Y. Jadi KX, KY. Sehingga ini pun juga sama ya, dilatasinya faktornya 4, maka tinggal kita kali masing-masing X dan Y dengan angka 4. Jadi 4 kali 3, 4 dikali 2. Maka dapatlah hasilnya 12,8. Ya, sehingga kita ambil kesimpulan titik bayangannya ada di koordinat 12,8. Nah, kemudian soal berikutnya, jika pusatnya nggak di 0,0, katakanlah kita punya titik 0,11 didilatasi oleh pusat dilatasi 3,5. Nah, sekarang dilatasinya 2, maka bayangannya ada di titik berapa, berapa. Oke. Informasi yang ada di soal coba kita tulis ya, 6,11 titik asalnya, ya titik semula maksudnya. Nah, ini didilatasi oleh pusat dilatasi 3,5, skalanya 2. Nah, kalau kita lihat dari rumus tadi, ya X, Y didilatasi pusat A, B, skalanya K. Nah, bayangannya jadi di A tambah K kali X min A, B ditambah K kali Y min B. Nah, kalau kita praktekkan dengan cara yang sama, maka A-nya ini adalah 3. Ya, 3 ditambah K, K-nya 2, dikali X, X-nya 6, dikurang A, A-nya 3. Kemudian bagian Y-nya nih, ya B, B-nya 5, ditambah K, K-nya 2, dikali Y, Y-nya 11, min 5. Nah, bisa kita tulis seperti ini. Jadi 3 tambah 2 kali 6 min 3, nah, 5 tambah 2 kali 11 kali 11 dikurang 5. Nah, ini kalau kita coba hitung, kita hitung dari yang paling dalam dulu ya, 6 kurang 3, 11 kurang 5. Jadi 3 ditambah 2 kali 3, 5 tambah 2 kali 6. Ya, 2 kali 3,
Ini kan 6 ya. Jadi 3 tambah 6, 5 tambah 12. Maka dapatlah hasilnya adalah 9,17. Jadi titik 6,11 didilatasi oleh pusat dilatasi 3,5 dengan skala 2, maka bayangannya ada di titik 9,17. Oke, demikianlah pembahasan untuk materi dilatasi, di mana yang kita dilatasi adalah berupa titik. Oke, nantikan video pembahasan bagaimana kalau nanti yang didilatasi adalah berupa kurva. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.